Gimana? Sehat? Oh, Lagi dingin ya guys. kenapa sih menang? Ya baik, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang demokrasi di Indonesia. Seperti yang kalian tahu, bagaimana kondisi demokrasi di Indonesia saat ini. Pandangan kamu bagaimana gitu terkait kondisi atau keadaan demokrasi di Indonesia saat ini? Jadi demokrasi saat ini itu tidak sesuai dengan namanya. Kenapa? Karena masih banyak rakyat-rakyat diterlantarkan oleh pemerintah, terus sulitnya para rakyat tuh dapat pekerjaan. Pokoknya kayak makin dipersulit gitu. Terus kayak pemerintah menggunakan karena punya duit ya, jadi kayak bebas aja gitu berlaku di negara ini teh. Terus kayak misalnya yang bahkan kayak korupsi aja di penjaranya kayaknya cuma sebentar ya, koruptor. Iya. Terus berbeda kayak yang ibu-ibu maling kayu doang. Iya, itu di penjaranya bisa bertahun-tahun. Padahal kan kayak kalau maling kayu kayak gitu kan, kayu itu kan maksudnya teh hak umum gitu. Iya, jadi Harus izin juga. Cuman kan kalau korupsi kan lebih besar gitu ya maksudnya. iya, Karena uang. iya. Jadi kalau Uangnya sama menggambarkan demokrasi yang sekarang itu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu. Kalau dari aku sih kayak ya betul, aku setuju dengan kata Nisa yang dimana demokrasi saat ini tuh nggak sesuai dengan realita gitu. Yang memang harusnya pemimpin kita itu mendengarkan suara rakyat. Karena tadi ya dari rakyat untuk rakyat gitu kan. Nah, tapi nyatanya ketika ada rakyat yang bersuara itu malah jadikan sebuah problem gitu. Padahal kan harus didengarkan dengan baik, bahkan disaring, dan kalau memang itu benar berarti harus diperbaiki. Tapi ternyata sekarang banyaknya yang ditelan mentah-mentah oleh pemerintah, bahkan tidak didengar sama sekali. Seharusnya tidak seperti itu gitu. Yang namanya demokrasi harus mendengarkan, dimusyawarahkan untuk maslahat bersama. Itu pandangan kalian terkait kondisi. Ya baik, tadi sudah dipaparkan terkait kondisi demokrasi saat ini di Indonesia. Nah selanjutnya aku akan bertanya bagaimana kondisi atau perbedaan demokrasi ketika kemerdekaan dan juga ketika era reformasi. Kalau yang pertama itu di tahun 1945 sampai 1959 itu demokrasi parlemen itu. Jadi demokrasi ini tuh multi partai yang bebas, jadi disebut demokrasi liberal. Terus yang kedua tuh dari tahun 1959 sampai 1966 ada demokrasi yang dipimpin oleh Soekarno, membubarkan DPR dan memberlakukan UUD 1945. Terus nah kalau yang di sini tuh rakyat tuh kehilangan peran langsung dan mengambil kebijakan, dan militer dan presiden memegang dominasi absolut. Terus ada tahun 1966 sampai 1998 di sini ada demokrasi Orde Baru. Nah di sini tuh dipimpin oleh masa-masanya Soeharto. Ya. Nah terus yang sekarang itu dari terakhir yang masa
bukan Soeharto yang Orde Baru itu sampai sekarang itu ada demokrasi era reformasi, yaitu reformasi membuka keran demokrasi pemilu yang langsung, desentralisasi dan kebebasan pers. Nah, udah gitu. Jadi mungkin bisa disimpulin kayak demokrasi zaman dahulu sebelum saat ini gitu ya, itu banyak sekali perbedaannya yang dimulai di mana ditunjuk dari misalnya dari sebuah kubu mengajukan ini, di sebuah kubu mengajukan ini, tapi apa namanya dipilihnya itu nggak semuanya gitu. Jadi kayak oh ini gitu. Kalau misalnya sekarang kan kita ada pemilu, walaupun ya di sisi lain ada negatifnya juga ya pemilu, ada aja yang emang ya apa ya berkesinambungan dengan kenapa sih demokrasi di Indonesia itu nggak berjalan dengan lancar kayak gitu, karena ya banyak orang yang curang gitu kan, banyak kecurangan gitu. Walaupun mungkin dari sistemnya itu memang sudah bagus, tapi ketika relate-nya gitu banyak kali gitu. Perbedaan kondisi sejak kemerdekaan dan sekarang itu banyak sekali perbedaannya. Contohnya tuh kayak bahkan sekarang pemilu, tapi ya seperti yang kalian tahu bagaimana ketika pemilu tersebut. Apa saja tantangan utama ketika menghadapi demokrasi di Indonesia? Tantangan yang paling utama adalah manusia. Manusia itu anak-anak kan yang hidup manusia ya. Saya yang masuk ke dalam sini kan manusia gitu, manusia yang ada di dalam negara Indonesia gitu. Yang menghambat demokrasi itu tidak berhasil tadi ya, masih nyambung sama yang tadi. Itu dari segi politiknya itu belum sehat gitu. Misalnya nih ketika tadi pemilu kan harusnya memang jujur gitu, jujur dari pemimpinnya, jujur dari rakyatnya gitu, tidak ada suap menyuap gitu, tidak ada rakyat yang dipaksa untuk memilih calon B gitu, padahal si rakyatnya nggak mau gitu, tapi karena dikasih sesuatu yang menjadikan rakyat tersebut jadi ngerasa kayak dia sudah baik pada saya, makanya saya akan memilih dia gitu. Padahal kan tidak seperti itu seharusnya. Yang kedua, korupsi ya tadi yang sudah dibahas ya. Korupsi itu sangat-sangat merajalela gitu. Kayak yang tadi yang harusnya orang korupsi harusnya orang yang hanya sekedar mencuri, bukan sekedar sih, memang mencuri juga sebuah kesalahan gitu. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan korupsi yang nominalnya lebih besar, itu harusnya lebih besar pula gitu si ikobnya lah bahasanya gitu ya. Tapi nyatanya orang korupsi tuh malah kalau sekarang tuh malah jadiin kayak ya udah biasa gitu. Bahkan yang ada di dalam inti dari negara Indonesia yang memimpinnya pun ketika ada yang korupsi pun kalian disembunyikan dan lain sebagainya, padahal kan seharusnya tidak seperti itu gitu. Nah terus yang kurangnya juga gitu ya, memang Indonesia itu dari literasinya dari banyaknya bacaan itu kurang gitu dari rakyat Indonesia, apalagi tentang politik gitu. Belum melek politik lah, belum melek kayak gimana sih keadaan Indonesia sekarang gitu, gimana sih demokrasi yang begitu kayak gimana sih. Kadang-kadang ada yang cuma sekedar FOMO doang gitu ketika ada kejadian apa, terus abis itu di up ke Instagram, padahal dia nggak tahu tuh seluk-beluknya apa gitu kan. Beda nggak sih kayak gitu sekarang gitu. Jadi tantangannya itu sih dari kepemerintahannya, dari rakyatnya juga, dan kita tuh lebih banyak apa untuk yang harusnya tidak apa-apa. Iya. Ya tantangannya manusia lah, karena kan yang namanya juga manusia ya pasti ada salahnya gitu. Jadi Apa sih gitu langkah-langkah yang harus diperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia? langkahnya ya dari individu ya, harus sadar diri dulu. Terus rakyatnya juga jangan kayak
misalnya pemerintah ngeluarin kebijakan baru kayak misalnya PPN ya, PPN naik 12%, jangan diem aja gitu. Itu tuh kita tuh harus berani ngebantah kalau misalnya itu salah kan, karena sok misalnya bayangin PPN 12% tuh kan gede itu teh, dan itu tuh ngerugiin rakyat gitu. Nah, bagus kalau rakyat-rakyatnya tuh pada ngeberontak kayak gitu, bukan ngeberontak siapa ya, protes gitu. Kemarin tuh ada temen aku tuh pas diajak debat kayak gitu, dia tuh kayak ya kan gak apa-apa gitu. So, bayangin kalau misalkan aku kan bisa bayangin kamu mau beli HP tapi kan karena pajaknya gede, kamu gimana, kata aku, ya kamu punya uangnya cuma pas-pasan gitu tapi kamu tuh butuhnya misalnya HP itu gitu. Terus kata dia, ya udah gak usah beli HP, ya suruh siapa beli HP kayak gitu. Kayak itu deh memang kurang gitu ya. Gak main gitu maksudnya ayolah gitu. Terus sama pemerintahnya sih harus kayak lebih perhatiin lagi gitu rakyatnya, jangan buat kepentingan diri sendiri gitu, mentang-mentang ada duit ya balik lagi gitu. Hampir sama sih, jadi pada intinya kayak kitanya dari pemimpinnya, dari apa ya namanya, penegak hukumnya gitu ya, dari presiden, dari MPR, KPK, apalagi tentang masalah uang sendiri gitu ya, yang harus terbuka karena kan masukan ya ada dari rakyat gitu ya. Bahkan kita pun ketika misalnya kayak Indonesia punya utang sekian, kita tuh nggak tahu loh utangnya dari mana aja gitu, karena kan harusnya terbuka, transparan gitu kan. Dan segala sesuatu kalau misalnya memang untuk kemaslahatan rakyat yang seharusnya diobrolkan juga oleh bersama rakyat gitu, mendengarkan apa kata rakyat, walaupun kita nggak bisa misalnya kayak terus-terusan demo, terus kadang-kadang kita demo pun nggak dididik sih gitu sama pemerintah. Makanya yang jadi Dewan Perwakilan Rakyat DPR-nya itu yang harus mewakilkan benar-benar isi hati rakyat gitu, jangan malah mementingkan diri sendiri tadi gitu. Seperti itu, politiknya, literasinya, terus dari ya penegak hukumnya juga harus diperbaiki gitu sih. Mungkin pesannya ya buat kita gitu, para anak muda, anak muda, kita harus ningkatin baca gitu ya. Terus habis itu kita juga nggak boleh menjudgment sesuatu yang sebenarnya kita tuh belum tahu dalam bentuk tuh kayak gimana. Dan demokrasi terkecil gitu ya, ketika kita lagi sama teman kita lagi diskusi kayak gini, ya kita nggak boleh menang sendiri gitu, kita harus mendengarkan juga masukan dari teman kita gitu. Ya mungkin kalau apa ya namanya langsung ke presiden gitu ya mungkin terlalu jauh gitu. Kalau misalnya kita ambil contoh gitu, kita ambil contohnya dari lingkupan kerja kayak gini aja. Baik, terima kasih kepada Teh Anis dan juga Anissa yang telah mau gitu mengisi podcast kali ini. Terima kasih juga kepada penonton yang telah menyimak juga mendengar podcast kita. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya.